Di beberapa tempat, aparat Malaysia sudah meningkatkan patroli di kawasan pemukiman buruh. Sementara itu, pihak kepolisian Malaysia mengaku sedang melakukan penyelidikan terhadap insiden pengeroyokan. Prabowo murka, lihat warga negara Indonesia dikeroyok di Malaysia, siapkan operasi khusus. Lautan penuh, TKI di Malaysia, di jalan, semuanya turun. Kenapa sih orang-orang kita ini selalu membuat berita hoak, berita bohong, sedikit-sedikit membawa nama Pak Prabowo dijadikan berita fitnah sana-sini, dikaitkan dengan TKI di Malaysia. Kasus TKI Malaysia dengan Bangladesh itu sudah selesai, sudah ditangani pihak daripada Polis Diraja Malaysia. Orang Bangladeshnya sudah ditahan, orang Indonesia sekarang tengah dirawat di rumah sakit. Tolong jangan membuat berita bohong menjadi batu api. Jadi untuk sahabat-sahabatku, segelintir YouTuber Indonesia yang suka membuat berita bohong mengaitkan dengan negara tetangga kita, Malaysia, apapun semuanya dikaitkan. Dulu ada berita Malaysia krisis beras. Kalau saya buat video di pasar-pasar raya, saya tunjukkan, saya pula dituduh balik. Ini orang dibayar. Ini orang pembela Malaysia. Padahal saya hanya ingin memerangi berita yang tidak sesuai fakta. Karena banyak sekali beredar video-video hoax yang dikaitkan dengan negara tetangga kita, Malaysia. Anehnya, netizen kita itu ramai pula yang percaya. Dan saat ini, Malaysia itu tengah melakukan operasi besar-besaran. Muncullah videonya. TKI Malaysia dipulangkan semua. Prabowo marah, pakai nama Pak Prabowo lagi. Asal pakai nama Pak Prabowo, semua percaya. Padahal berita tersebut dibuat menggunakan video AI, mengambil potongan-potongan video dari media, ya kan, dipotong-potong seolah-olah biar terlihat kenyataan, tapi itu semua bohong. Kalau netizen Malaysia paham kalau berita itu bohong, tapi kalau netizen Indonesia, ya mohon maaf, banyak yang tidak paham, lebih justru percaya kepada berita hoax. Dan inilah beberapa cuplikan video tentang TKI turun ke jalan semua di Malaysia itu. Saat ini sahabatku semua, kondisinya itu ya enak-enak aja, nggak ada istilahnya demo-demo seperti di Indonesia, itu nggak ada. Kasus sudah selesai, tapi kenapa segelintir YouTuber Indonesia suka membuat berita fitnah? Kekerasan ini bukan sekadar bentrok antar kelompok. Ini soal harga diri. Seorang WNI asal Madura dianiaya secara brutal oleh belasan pekerja asing di Malaysia. Diserang ramai-ramai, ditendang, bahkan dipukul dengan tongkat besi, hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Kini, komunitas pekerja Madura di Malaysia tidak tinggal diam. Situasi memanas, dan potensi aksi balasan semakin besar. Insiden ini terjadi di kawasan industri kecil di pinggiran Kuala Lumpur, Malaysia. Seorang pekerja migran asal Madura, yang dikenal sebagai Rudy, bukan nama sebenarnya, menjadi korban pengeroyokan oleh belasan warga negara Bangladesh. Berdasarkan saksi mata di lokasi kejadian, insiden bermula dari pertengkaran kecil di tempat kerja. Namun tak disangka, keributan itu berubah menjadi aksi kekerasan massal. Dalam rekaman video amatir yang beredar di media sosial, terlihat jelas bagaimana Rudy dikepung oleh sejumlah orang. Ia dipukul bertubi-tubi, ditendang saat sudah terjatuh, dan bahkan dipukul menggunakan batang besi sepanjang hampir 1 meter. Suara jeritan dan teriakan minta tolong menggema di latar, sementara orang-orang lain hanya menonton, tanpa berani melerai. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh rekan sesama pekerja asal Indonesia. Hingga saat ini, kondisinya masih belum stabil. Tim medis menyatakan adanya luka serius di bagian kepala dan patah tulang rusuk akibat pukulan benda tumpul. Pihak KBRI di Kuala Lumpur telah menerima laporan resmi dari komunitas pekerja Indonesia dan menyatakan akan memberikan pendampingan hukum kepada korban. Namun, reaksi dari komunitas pekerja Madura tidak berhenti sampai di sana. Di media sosial dan grup WhatsApp internal pekerja migran Indonesia, mulai bermunculan seruan untuk melakukan aksi balasan. Bagi mereka,
Kejadian ini tidak bisa dianggap sebagai kasus kriminal biasa. Ini dianggap sebagai penghinaan dan pelecehan terhadap martabat warga Indonesia. Situasi kini semakin tegang. Banyak yang khawatir, insiden ini bisa menjadi pemicu konflik horizontal antar kelompok pekerja migran di Malaysia, yang selama ini hidup berdampingan meskipun dalam kondisi serba terbatas. Beberapa jam setelah insiden brutal itu tersebar luas di media sosial, reaksi dari komunitas pekerja Madura di Malaysia langsung bergema. Di berbagai grup komunikasi mereka, terutama di WhatsApp dan Facebook tertutup, bermunculan seruan untuk berkumpul dan menuntut keadilan. Mereka menyebut insiden ini sebagai tamparan keras terhadap seluruh masyarakat Madura yang selama ini dikenal gigih, keras bekerja, dan loyal terhadap rekan sesama. Sejumlah tokoh Madura di Malaysia bahkan sudah menggelar pertemuan darurat. Mereka menyampaikan pernyataan sikap yang direkam secara video. Ini bukan soal satu orang. Ini soal harga diri kami. Kami datang ke Malaysia bukan untuk dihina. Kami akan bertindak jika hukum tidak menindak. Beberapa di antaranya bahkan sudah menyusun langkah aksi balasan. Meski belum dipastikan bentuknya, namun ajakan untuk turun ke lapangan mulai ramai. Video pendek dengan caption, "Balas atau dilindas," tersebar cepat, memicu adrenalin, menyulut emosi. Kekhawatiran pun muncul dari berbagai pihak. Baik KBRI maupun otoritas setempat kini tengah memantau pergerakan kelompok-kelompok komunitas pekerja di wilayah rawan konflik. Di beberapa tempat, aparat Malaysia sudah meningkatkan patroli di kawasan pemukiman buruh. Sementara itu, pihak kepolisian Malaysia mengaku sedang melakukan penyelidikan terhadap insiden pengeroyokan. Namun hingga video ini dibuat, belum ada penangkapan terhadap para pelaku. Hal inilah yang semakin memperkeruh keadaan. Para pekerja Madura menilai lambatnya tindakan hukum sebagai bentuk ketidakadilan. Bahkan ada yang menyebut, seandainya pelaku bukan warga negara Bangladesh, proses hukum mungkin sudah bergerak lebih cepat. Satu hal yang pasti, tensi di lapangan meningkat. Dan jika tidak ditangani dengan cepat dan adil, potensi konflik terbuka lebar. Komunitas Madura dikenal memiliki jaringan solidaritas yang kuat, tak hanya di dalam negeri, tapi juga di perantauan. Di Malaysia, jumlah pekerja asal Madura diperkirakan mencapai puluhan ribu orang, bekerja di sektor konstruksi, perkebunan, pabrik, hingga restoran. Meski tersebar di berbagai wilayah, mereka tetap menjaga komunikasi dan hubungan kekerabatan melalui komunitas informal. Sejak insiden pengeroyokan terjadi, komunikasi antar komunitas ini meningkat tajam. Koordinasi lintas kota dilakukan dalam hitungan jam. Dari Klang, Johor Bahru, hingga Penang, semua bersuara satu. Tidak boleh ada pembiaran terhadap kekerasan ini. Solidaritas bukan hal baru bagi orang Madura. Dalam tradisi mereka, harga diri dan kehormatan adalah dua hal yang tak bisa ditawar. Jika salah satu dari mereka dipermalukan, maka seluruh komunitas merasa wajib untuk membela. Prinsip ini hidup dan dijaga, bahkan lebih kuat saat mereka jauh dari kampung halaman. Salah satu perwakilan komunitas Madura di wilayah Selangor mengatakan kepada media lokal, "Kami bukan preman. Tapi kami juga bukan pengecut. Kalau hukum tak jalan, maka kami yang akan bertindak." Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Untuk segelintir YouTuber Indonesia, jangan memandai-mandai buat berita yang tidak sesuai fakta. Bahkan Bapak Duta Besar Indonesia yang berada di Malaysia, Pak Hermono, itu pun juga sudah menghimbau agar jangan sampai ada pertikaian lagi. Jangan sampai ada pertengkaran lagi, karena dampaknya bisa agak panjang. Jadi masalah ini sudah selesai. Itu Bapak Duta Besar Indonesia yang berada di Malaysia, Bapak Hermono, yang berbicara seperti itu, sahabatku semua. Jadi nggak ada istilahnya serangan-serangan balik, nggak ada. Tolong untuk segelintir YouTuber Indonesia jangan membuat video bohong ya, tolong. Tidak sampai di sini saja, sahabat-sahabatku semua. Untuk sahabat-sahabatku yang ingin bekerja ke negara mana-mana, termasuk Malaysia atau negara lainnya, jangan sampai menjadi TKI ilegal. Dan anehnya ternyata di negara kita sendiri justru orang Indonesia sendirilah yang kadang-kadang itu menipu warga negara Indonesia, kemudian diberangkatkan ke negara tetangga kita di Malaysia. Nanti ujung-ujungnya takut pula segelintir YouTuber Indonesia membuat berita hoak lagi. Oh, Malaysia memulangkan para TKI semua. Akhirnya Prabowo murka, sedikit-sedikit membawa nama Pak Prabowo dijadikan buat berita hoak.
Dan ini ada salah satu yang dimana pelaku akhirnya tertangkap yang mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke berbagai negara tapi dengan cara tidak sah. Ini dampaknya sangat bahaya sahabatku semua. Video ini sebagai pengajaran ya. Bahkan ada juga TKI yang diberangkatkan ke negara tetangga kita, Malaysia, ilegal. Video ini untuk pengajaran kita semua agar lebih berhati-hati ketika mau merantau ke negara orang. Langsung kita simak videonya. Pakai paspor. Ini pakai paspor. Saya pakai paspor sama sekali. Sama ini berapa bayarnya? Dijanjiin kerja dapat gaji berapa? Tahan tinggal di dalam hutan gitu. Tahan ya Pak. Itu udah berapa hari pas digerebek itu? Seminggu di sana itu. Udah pernah bekerja di luar negeri siapa? Di mana? Sampean? Sudah semua? Enggak, ini belum. Dua aja. Dua ya? Mbaknya berangkat lagi ini karena dulu di blacklist apa gimana? Kenapa di blacklist? Di reportas. Oh, Ini pakai paspor. ini pakai paspor? Saya pakai paspor sama sekali. Mau berangkat pakai paspor. Kayak gini ini paspornya harus di ini betul di ban, harus dilaporin di Malaysia nih anak-anak kayak gini nih. Biar di Datanya mereka ini sudah ada di Malaysia. iya, nanti tinggal kita ya. Iya. Yang belum pernah mana? Belum pernah kerja. Kenapa mau bekerja di luar negeri? Janji apa? Lewat siapa kemarin? Siapa yang nawarin ke luar negeri? Kamu punya teman di Malaysia? Gimana caranya kenal? Dikasih tahu nggak berangkatnya kenapa nggak pakai paspor? Kenapa? Apa kata dia? Agency. Oh, dikenalkan agen. Agennya yang di depan ini. Dijanjiin kerja dapat gaji berapa? 1.500 ringgit. Kamu yakin dapat gaji segitu? Nggak ditipu. Jadi ini mau pulang atau mau kerja lagi? Mau pulang aja. Kalau kamu tuh terancam loh karena kamu udah 2 kali, berarti bandel. Nakal berarti. Tahan tinggal di dalam hutan gitu. Tahan ya Pak. Itu udah berapa hari pas digerebek itu? Seminggu di sana itu. Iya. Itu pun Sampean bayar nggak? Sama ini berapa bayarnya? dia ada agen itu, ini temen itu, dia kasih nomor HP, dia minta 6 juta. 6 juta. Sampean bayar 6 juta berarti ini? Iya. Sudah dibayar? Udah kan sama HP semua di sini. Sama diambil HP-nya juga? Semua HP diambil 26. Kamu juga 6 juta bayarnya? Enggak semua sama. Lain. Kamu berapa? 5,5. Mbaknya? 5 juta. Ya, sampean? 5.300.000. Uang itu dari mana ngambilnya? Pinjam? Pinjam siapa? Saudara? Nanti kembaliinnya kapan, Dok? Jadi pas di penampungan di tengah hutan itu makannya gratis atau beli lagi? Beli lagi, mahal. 25.000. Ini saya mau tanya nih, yang mau kerja keluar negeri lagi siapa? Udah mau pulang? Bener nggak mau kerja lagi? Kalau mau kerja nanti dibantu, yakin ya, nanti jangan balik lagi ya. Kemudian jangan balik lagi, saya lapor Bupati Jember sampai teman saya itu, perlu laporin. Kenapa bawa istri main begini nih? Aduh, kamu ini ngaco nih, suami istri gak jelas. Kenapa kamu melakukan itu? Kesalahan saya, Pak. Kamu harus tanggung jawab ya. Ya karena kamu TPPO harus dihukum keras. Saya udah minta semua untuk dihukum. Uang nggak seberapa, kamu lakukan itu menghancurkan hidup orang. Total ada sekitar 11 tersangka, laki-laki 10, perempuan 1, dan korban 58 terdiri dari laki-laki 44 dan perempuan 14 untuk kasus yang kemarin. Tetapi setelah kita belakang dari kasus-kasus di tahun 2025, total 100. korban yang kita selamatkan adalah 100 orang. Sudah berapa lama menjadi koordinator pemberangkatan model-model seperti ini? Saya mulai sebenarnya Pak bulan 11 Pak gitu. Itu menggunakan paspor gitu Pak kan. Orang lancung saya bagian itu belikan tiket semua kan. Jadi kebetulan bulan 4 saya ada kenal kawan gitu kan. Dibilang kalau nanti ada TKI yang berangkat kalau nggak bisa pakai paspor, kamu boleh kasih sama saya gitu. Melalui jalur belakang gitu. Dikasih berapa sama bos-bos tuh? Kalau dia penumpangnya pribadi saya yang rekrut Pak, karena saya minta harga untuk 4 juta. Saya setor ke pos itu sama duit ojek sama apa semua 3.400.000. Sisanya itu komisi untuk saya. Gitu. Kamu mau adikmu atau kakakmu juga diperlakukan seperti itu, mau? Atau ibumu?
Enggak, Pak. Kenapa kamu melakukan itu? Kesalahan saya, Pak. Kesalahan saya. Kamu udah berkeluarga belum? Udah, Pak. Mau anakmu tidak ada orang tua lama karena kamu di penjara lama. Orang yang kamu kirim itu jauh lebih menderita daripada kamu ditahan. Kadang gajinya tidak dibayar, kadang dipukulin. Kamu mau kalau itu keluarga kamu? Enggak, Pak. Kamu ini udah nggak punya rasa kemanusiaan. Uang nggak seberapa, kamu lakukan itu menghancurkan hidup orang. Anak-anaknya menderita gara-gara kamu. Tidak, Pak. Tidak sekolah, tidak dididik oleh orang tuanya disiksa. Kamu mau? Kamu harus tanggung jawab ya. Karena kamu TPPO harus dihukum keras. Saya udah minta semua untuk dihukum. Kita bongkar sampai bos-bos kamu. Apa motifnya kamu orang suami istri ini lakukan ini nih? Udah punya anak berapa? Anak 1. Udah besar? 2 tahun. 2 tahun. Nggak mikir apa ya? Anakmu nanti kamu di penjara berdua itu nggak mikir anakmu itu kayak apa? Anakmu tumbuh, orang tua di penjara itu nanti di sekolah kayak apa? Kamu mikir nggak itu? Kamu mikir nggak pertumbuhan psikologis anakmu nanti itu? Kenapa bawa istri main begini nih? Dan harus tanggung jawab. Karena TPPO berarti tadi itu 6 tahun tuh. Lalu kami nikah, ini suami istri ya jelas. Ini alasan aku kenapa aku suka tinggal di Malaysia. Aku suka tinggal di Malaysia itu alasannya banyak ya sebenarnya. Tapi salah satunya adalah karena infrastrukturnya guys yang sangat bagus. Maksud aku tuh di sini kayak kita mau pergi kemana-mana itu gampang. LRT, MRT, bus itu betul-betul banyak. Ya, jadi kita mau pergi kemana-mana itu nggak susah dan banyak aksesnya gampang kayak gitu. Bayangkan aja guys, kita pergi ke tempat yang jauh juga gampang aksesnya, nggak susah. Dan satu lagi, kalau kita mau ke pusat kota dari tempat yang jauh itu juga gampang. Kita nggak ada kayak naik bus yang mahal, hanya busnya murah aja. Dan di sini juga murah. Satu lagi, di sini juga murah. Transportasinya murah, transportasi umum yang dari pemerintah ya, itu di luar taksi online itu murah banget. Nah itu sih kalau menurut aku ya. Bagaimana kalau menurut kalian nih? Tulis di kolom komentar. Saya suka pekerja Indonesia, rajin kerja, tahan lasa, kalau sakit pun tak mau minta MC. Datang Malaysia memang kerja secara serius. Ini betul banget. Kalau aku rasa ya, memang kita di sini tuh rasa ada tanggung jawab. Satu tanggung jawab kalau misalnya kita sakit, kita nggak mau. Walaupun kalau aku sendiri kalau sakit, selama aku masih bisa kerja, aku akan datang kerja. Kecuali kalau memang nggak mampu. Tapi selama ini ya, syukurnya selama ini aku nggak pernah sakit yang sampai nggak mampu datang kerja gitu guys. Ya karena apa ya? Karena aku ngerasa gini. Tanggung jawab kita kerja di sini itu ya gitu rasanya. Kalau misalnya kita nggak masuk, kita tak masuk, macam bersalah gitu rasanya. Selama kita masih bisa, even kita sakit tapi kita masih bisa kerja, aku akan datang kerja. Ini benar banget kalau aku sih kayak gitu. Expect ternyata di Malaysia tuh ada mie gacoan nih, tengok. Jadi aku langsung mau mampir. Aku bener-bener kangen banget mie gacoan Indonesia nih. Tempatnya ada di Port Kita. Nanti aku kasih alamatnya. Ada di mana ya? Ya, mie gacoan ala warung Janco. Kak mau order. Sini yang bestseller apa sih? Ini dia menunya. Murah banget, cuma 10 ringgitan doang nih. Aku mau ini deh, pangsit ayam, udang rambutan sama udang keju. Satu-satu semua boleh? Oke, boleh. Sekalian mau bayar deh. Oke. Totalnya berapa? Rp52.50. Oke, sudah. Oke, sampai. Ini orderan kedua aku. Ini dia semua pesanan aku, dan kalian tahu apa? Setiap 2 pembelian mie, kalian bisa dapat gratis ayam gunting ini. Sekarang mari kita coba. Aku order 3 jenis mie, ada janco, sadis, dan gemes. Sebenarnya semua tuh sama aja, yang bedain cuma dirasa. Kalau janco gurih, sadis manis, gemes masam. Untuk tingkat kepedasan kalian bisa pilih sendiri, mulai dari 0 yang gak ada cabai sama sekali, sampai level 5 yang super duper pedes banget guys. Oh iya, mie gacoan di sini pakai mie telur yang kayak mie gacoan di Indonesia ya. Nggak afdol kalau belum cobain jajanannya juga. Kali ini aku cobain udang rambutan, udang keju, dan pangsit goreng. Jangan salah ya, walaupun bentuknya beda, tapi itu rasanya tetap enak kok. Favorit aku ini sih udang kejunya karena pakai keju mozzarella. Aku jamin buat kalian semua sekali order di sini pasti bakal balik order lagi. Yang tanya alamatnya aku tulis di caption. Ikut memeriahkan annual event 2025 ASEAN NDK Crystal. Jadi kali ini aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi usher annual event NDK Crystal.
Jadi sebelum kita masuk ke room event, kita diwajibkan untuk scan pas kehadiran dulu Besti. Dan setelah itu kalian boleh masuk ke room event dan pilih kursi atau meja sesuai kenyamanan kalian. Singkat cerita, pukul 11.20, di mana kita menyambut kedatangan Bapak Presiden dan staf-stafnya untuk memasuki room event. Oh ya, untuk tema eventnya sendiri adalah flora. Jadi kita diwajibkan untuk memakai pakaian seperti bunga-bunga Besti. Kalau kalian rajin, kalian bisa buat kostum bunga di rumah juga. Seperti contoh beberapa kostum yang dipakai sama kakak-kakak ini. Untuk kaum laki-laki jangan risau ya, kalian bisa pakai seperti contoh video ini. Oh ya, untuk session door prize ataupun gift juga ada loh, banyak pula. Yang gak kalah penting, gift untuk presiden juga ada loh. Kali ini kita memasuki session liburan. Untuk hiburannya juga gak kalah seru, asik banget. Di session liburan ini kita bisa menari, menyanyi, dan kita bisa have fun bersama partner kerja, bos-bos, dan lain-lainnya Besti. Look at this Besti, sampai asiknya aku sampai lupa diri aku sebagai usher. Aku menari, menyanyi kesana sini berlarian untuk ngajakin kalian have fun dan seru-seruan. Semuanya kelihatan happy dan ceria. Di sini juga ada sedikit hiburan magic. Ini menurut aku mantep banget sampai bisa terbang gitu orangnya. Intinya di sini aku bersyukur banget sama company aku karena selalu diberi kesempatan menjadi usher. Suatu apresiasi dan kebanggaan diri sendiri. Bisa berjumpa dan kumpul sama orang-orang hebat. Dengan kesempatan ini aku juga bisa menambah ilmu, wawasan, dan pengalaman baru. Jadi segini dulu video aku Annual Event 2025 Asian NDK Crystal. Thank you for watching and bye-bye. Oke, Cun. Kalau kita bekerja dengan secara sah dan resmi, maka kita tinggal di negara orang itu juga aman-aman saja, baik-baik saja. Bahkan masnya yang daripada Indonesia pun juga dibuat merasa nyaman ketika bekerja di Malaysia. Terutama kalau mau jalan-jalan, publik transportasinya juga terbilang biayanya sangat murah. Kemudian sahabat-sahabat kita daripada Malaysia, di sini orang-orangnya baik-baik semua kok. Alhamdulillah, selama saya bekerja di Malaysia, di sini saya berjumpa dengan saudara-saudara saya di sini seperti ya layaknya kawan lama, seperti di kampung sendiri. Mungkin kalau kita melihat perselisihan di media sosial ya kan seolah-olah orang Indonesia dengan orang Malaysia itu tidak rukun ya, tapi faktanya berbeda jauh. Ketika di dunia nyatanya justru Indonesia dan Malaysia sama-sama saling ramah, dan kita juga bisa melihat ya kalau pekerja yang resmi itu selalu diapresiasi, mau kemana aja enak, mau cari makanan apa saja itu juga ada di Malaysia, makanan Indonesia, makanan dari negara lain, semuanya serba lengkap. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua, dan tentunya jangan asal-asalan kerja ke negara orang, ikut ya kan, ikut-ikutan, apalagi dapat info di media sosial. Awas, dampaknya sangat berbahaya sekali ya. Jadi kalau memang ingin bekerja ke negara orang harus melalui PT yang resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.